Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul, tak share screen sih, aduh lali di situ. Ya, kelihatan nggak kisah screen-nya? Kelihatan. Oke. Dengan judul Point of View dalam memahami Islam. Ya, kelompoknya bisa dilihat ada Mbak Siruni, ada Mbak Isnain, dan saya, Rais. Untuk materi selanjutnya saya silakan untuk Mbak Siruni dan Mbak Isnain. Ya. Monggo, Mbak. Perkenalkan, saya Runi Ria Larasati Wahyudi. Di sini saya sebagai pemateri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pemahaman Islam. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek adalah Al-Quran dan hadis. Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia saat ini. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan para nabi dan juga ulama-ulama kita. Nama agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islama, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Masing-masing kata memiliki arti sebagai berikut. Aslama yaitu berarti taat, yuslimu yang artinya patuh, islaman yang artinya berserah diri, pengertian Islam dalam Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 3 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pengertian Islam dalam hadis. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih rambutnya, sangat hitam pada dirinya, tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir. Namun, tidak ada satupun di antara kami yang mengenalinya hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah, jika engkau mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim.
Pengertian menurut ulama dan tokoh muslim yang memberikan berbagai pengertian tentang Islam menurut pandangan dan ijtihad mereka. Pertama yaitu Umar bin Khattab. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepadanya, dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. Ya, ada pun macam-macam pendekatan dalam Islam. Yang pertama, normatif. Pendekatan ini sangat menekankan pada aspek norma-norma dan juga adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Normatif dalam ajaran Islam terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, antropologi. Antropologi ialah pendekatan dengan memahami agama dengan cara melihat langsung praktek. Oh, nggak ada ya? Diulang. Mbak. Mbak Isnain ada suaranya nggak itu? Nggak dengar suaranya Mbak Isnain ya? Sing mau wis radi. Ini udah kedengeran belum? Aku dengar Mbak suara Mbak Isnain. Wis absen ta wong kowe? Halo? Yang lain kedengeran apa enggak? Oke. Dengar, Mbak. Ya, kedengeran. Lanjut ya, bisa ya. Ya, lanjut saja. Yang ketiga, sosiologis. Sosiologis pendekatan dengan cara memahami hubungan sosial atau beradaptasi yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, antropologi. Antropologi pendekatan dengan memahami agama dengan cara melihat langsung praktek apa saja yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang kelima, fenomenologis. Pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan cara namun dalam bidang yang sama. Yang keenam, histonis. Pendekatan cara untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah atau dengan membaca cerita-cerita sejarah. Analisis. Analisis dalam memahami Islam. Analisis dari pemahaman pembelajaran Islam dapat kita ketahui bahwa begitu pentingnya pendekatan dalam berbagai aspek maupun metode yang mampu berkembang dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman modern sekarang ini. Dalam hal ini, umat Islam harus memiliki pemikiran untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan dalam memahami pembelajaran Islam. Adapun kesimpulan, agama adalah pegangan hidup untuk menuju kehidupan yang kekal. Agama adalah solusi untuk menjawab persoalan kehidupan manusia. Manusia sadar akan agamanya sangat dibutuhkan, maka praktik agama yang dilakukan dijalani dengan ikhlas tanpa melihat bahwa itu sebuah kewajiban. Kehidupan modern yang mengikis keimanan manusia bukan sebuah alasan untuk tidak berusaha dalam memperbaikinya, melainkan arus modern menjadikan acuan untuk terus meningkatkan ketakwaan, wacana keagamaan yang mempengaruhi agama seseorang. Di antaranya adalah negara membuat aturan pada setiap orang untuk memeluk salah satu agama. Kemudian aturan-aturan agama yang mewajibkan untuk mengikuti aturan-aturan tertentu yang membentuk perilaku seorang menjadi lebih baik menuju berbeda dengan orang lain. Oke. Untuk presentasi kali ini sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai presentasi ini? Ada, Mas. Oh, monggo. Ada. Oke. Siapa dulu ini, Mas? Ya, monggo, serah satu. Enggak apa-apa. Tapi dibuka sesi 3 aja ya, Mas.
Oke. Oke. Saya. Saya dulu ya, Mas. Chandra. Santai mas, didik mas. Oke. Saya mau tanya, Mas. Tadi kan disebutkan ada beberapa macam pendekatan dalam Islam. Salah satunya itu yaitu fenomenologis. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara pendekatan secara fenomenologis itu? Bisa diberikan beberapa contohnya nggak, Mas? Oke, sekian. Oh, oke. Ya, Mas Chandra, terima kasih. Jadi fenomenologinya itu gimana? Contohnya gitu ya? Ya, contoh dalam pendekatan secara fenomenologis itu seperti apa? Oke. Iya. Saya simpan dulu pertanyaannya ya, Mas. Oke. Untuk yang lain, coba ada yang lain? Saya, Mas. Iya, mas. Iya, satu-satu. Mbak E duluan tadi siapa? Intan. Oke, monggo. Dengan cara apa kita sebagai anak muda untuk selalu tawakal sama Allah? Bagaimana cara Mas Rais sebagai anak muda bisa melingkup anak muda biar selalu tawakal sama Allah gitu, Mas? Oh, oke. Saya tak catat ya, Pak. Apa mau, Pak? Dengan cara apa kita sebagai anak muda untuk selalu tawakal sama Allah? Gimana caranya kita bisa mengajak teman-teman tuh selalu tawakal sama Allah gitu loh. Enggak selalu yang enak-enak terus gitu loh. Gimana ya? Enggak yang negatif-negatif mulu gitu. Oh, oke. Oke, tak simpen dulu, Pak. Oke. Untuk yang saya kurang satu gitu, sinten mau yang bertanya? Masih. Oke. Kalau tadi Mas Chandra tanya mengenai metode-metode pendekatan dalam Islam ya. Kalau Mas Chandra tanyanya di fenomenologis. Kalau saya ingin memperjelas yang di antropologisnya, Mas. Bisa disebutkan contohnya. Oke, semoga Pak. Bentar. Oke. Tadi pertama siapa yang jawab? Mbak Stein. Mungkin karena pertanyaan yang pertama tadi belum bisa jawab, saya bakal menjawab buat Mbak Intan dulu, Ge. Iya, Mas. Dengan cara apa ya? Kalau ini berarti menurut saya ya, berarti subjektif ya kan? Ya, menurut Mas Rais. Menurut saya ya Dengan cara apa? pastinya sih saya nggak bakal dengan cara-cara kolot kayak yang sudah pernah ada yang kayak ngajak dengan paksa gitu. Pastinya saya akan hindari sih itu, karena ajakan dengan paksaan itu pasti nggak bakal ada yang mau sih. Terus pastinya dengan mungkin dikit-dikit ngajak teman untuk ikut pengajian, tapi gimana ya, nggak usah sampai pengajian dulu sih, mungkin kita ngaji-ngaji di masjid dulu aja untuk awal-awal gitu. Nanti kalau dia udah mulai ke hook atau mulai ke apa sih namanya, agak mulai dikit ke tercerahkan, mungkin kita bakal ke, kalau saya kan ngikut-ngikut itu Pak, bapak saya ke Semarang gitu ya, kayak pengajian nggak gede sih tapi cilik gitu, tapi intinya pengajian itu kayak debat gitu soal apa sih keesaan Tuhan atau apa gitu. Mungkin kalau emang teman kita udah mulai ngehook, kita bisa ajak ke situ untuk pendalaman Islam yang lebih dalam. Ya, mungkin sih itu aja, karena saya sih belum berpengalaman banget soal mengajak orang ya, karena
Saya hidupnya aja masih belum, sholatnya belum pada bener. Soalnya saya pengalaman pribadi tuh gitu Mas. Saya ya tahu agama tapi nggak bisa tawakal gitu loh. Kalau tawakal, Gimana caranya biar bisa tawakal? kalau tawakal itu tuh lebih ke individu berarti ya, kayak lebih ke kesadaran diri berarti. Lebih ke ini sih Mbak, mencontohkan yang lebih ke contohnya tuh lebih ke perilaku, misalnya kayak Islam kan mengajarkan yang baik-baik soal memberi anak yatim atau apa. Kalau kita ngomong doang kan biasanya orang itu lah apa sih, kan nggak terlalu suka. Mending kita kayak memberikan aksi nyata gitu kepada dia atau di depan dia, atau mungkin kayak dikit-dikit aja gitu. Mungkin dia dikit-dikit bakal sadar sendiri dan pastinya sih bakal tawakal sendiri ya. Itu aja sih yang bisa saya jawab karena pengalaman saya nggak banyak soal itu. Gimana Pak? Ya. Terima kasih Mas Rais. Iya. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya tadi. Bentar ya, ini Mbak Seruninya sama Mbak Isnain lagi cari jawaban buat masnya tadi, Mbaknya tadi. Ada yang nggak bisa masuk Zoom ternyata. Bentar. Participant. Invite. Untuk yang pertanyaan pertama tadi itu apa tadi ya? Pertanyaan pertama tadi itu fenomenologis ya. Siapa tadi? Mas Sinten tadi? Ya, fenomenologis. Oke, fenomenologis. Bentar Mas. Dan Mbak E yang jawab.
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama. Fenomenologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan, namun dalam bidang yang sama. Contohnya, pendekatan fenomenologi ini pertama, contoh acara tahlilan. Misalnya acara tahlilan ini ada acara doa bersama yang diadakan di rumah keluarga yang sedang meninggal. Kalau contoh kedua, misalnya berziarah. Ya berziarah kayak gimana ya, berkunjung ke makam atau kuburan untuk mendoakan almarhum atau marhumah. Untuk contoh yang ketiga tentang fenomenologis, apa ya apa itu tradisi sekaten atau apa itu grebek mulut yang biasanya itu diadakan dalam rangka menyambut Hari Maulud Nabi Muhammad yang jatuhnya pada apa itu. Nah, metode ini itu apa ya? Usaha untuk mengembalikan hal-hal yang hakiki, kayak yang bersangkutan tentang kehidupan manusia, kayak apa itu memperlihatkan sisi-sisi apa reflektif kehidupan sehari-hari yang membentuk pengalaman pengalaman yang apa itu modern kayak gitulah. Oke, paham Mbak, maksudnya gimana? Terus saya mau menjelaskan sedikit. Kalau fenomenologis itu kan pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan cara namun dalam bidang yang sama. Nah, ini yang kurang saya pahami yaitu dalam bidang mana Mbak? Contohnya, maksudnya dalam bidang apa gitu loh. Kalau historis itu kan merujuk ke cerita-cerita sejarah. Kalau fenomenologis itu merujuk pada bidang apa Mbak? Bentar. Oke. Ya, mungkin Mbak Sherulnya masih
Mbak Istainnya atau Mbak Srinya masih bingung tadi. Untuk pertanyaan ketiga tadi apa ya? Coba bantu jawab ya. Untuk siapa tadi Mbak? Mas siapa tadi yang pertanyaan ketiga? Saya Mas, untuk ini yang pendekatan secara antropologis. Enggak, coba. Jadi itu mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Oke, tadi agama dengan cara melihat langsung. Bentar, coba kita lihat dulu apa itu antropologi. Bentar, Mas, coba lihat. Oke, saya bakal coba jawab sebisa saya untuk antropologi ya. Menurut saya sih lebih seperti ini misalnya ya, contohnya ya, karena di sini tertulis pendekatan dengan memahami agama dengan cara melihat langsung praktek, maka mungkin bisa dilihat pertama kali adalah cara peribadatan dari agama lain mungkin seperti misalnya agama Kristen dan lain-lain. Misalnya kita ambil Kristen ya, maka ibadahnya seperti berdoa dengan hikmat dan menundukkan kepala dengan memberikan simbol seperti apa mungkin kayak gini, mungkin saya nggak tahu nih, mungkin gimana simbolnya, cuman menurut saya dengan cara melihat langsung praktek maka itu bisa disimpulkan, maka kita melihat agama lain itu dengan secara netral. Misalnya kita bakal bisa, misalnya kita ngambil sesuatu dari agama lain, misalnya kita lihat cara ibadahnya atau malah tempat ibadahnya atau gimana, kita contoh yang baik kita lalu sambungkan dengan ideologi agama kita mungkin. Mungkin tadi pertanyaannya apa Mas? Itu Mas yang antropologi mungkin bisa menjawab dikit itu tadi. Ya Mas, ya sudah ada gambaran dikit lah. Jadi langsung mengamati ke praktek apa saja yang tumbuh berkembang dalam masyarakat tadi, ya, Mas. Jadi praktek-prakteknya gitu. Halo. Nggak ada yang jawab ini. Tadi yang tanya pertanyaan ketiga Mas Iten, lupa aku malah. Budi Mas. Tidak ada yang jawab, gimana ini? Mas Satrio Bang Budi. Mas Budi.
Untuk soal 3 kok Masnya nggak jawab, saya anggap mungkin udah mengerti ya, atau gimana? Mungkin kalau nanti jawab, monggo silahkan ngomong atau gimana. Untuk Ya Mas, pertanyaan sudah pertama sedikit tadi, membantu. yang dimaksud bidang itu gimana ya, Pak? Coba, Mas, yang pertanyaan pertama tadi. Ini, ya, saya boleh diganti slide-nya Monggo. yang apa tadi fenomenologis slide-nya. Mas kedengeran boleh kan? kedengeran. Slide-nya bisa diubah ke yang fenomenologis nggak? Slide PPT. Halo? 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 Mas? Halo, halo? Halo? Dengeran nggak, Mas? Mas Rais? Ini sepertinya Mas Rais yang ada untuk gangguan ini ya, jaringan. Iya. Oke. Halo Mas Chandra, kok nggak ada suaranya? Ada kok, Mas. Mas Chandra, gimana? Halo. Dengeran nggak? Halo. Hai. Halo. Oh, ini kuyit mau sih saya. Ada gangguan suara. Ini kok kamu sih. Halo, Mas Rais. Dengeran nggak? Sorry, aku mau ketok antarane headsetku sing gak dungup ya. Oke. Apa? Oke, kedengeran nggak, Mas Rais? Oke. Tadi dia mau ngomong gak sih Mas? Aku sih gak dengar aja. Oke. Mas Raisnya tadi yang ada gangguan. Waduh. Oke. Slide-nya bisa diganti yang fenomenologis nggak, Mas? Slide PPT-nya. Oke. Nah, pengertiannya kan fenomenologis itu kan pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan cara, namun dalam bidang yang sama. Nah, pertanyaannya itu namun dalam bidang yang sama itu dalam bidang apa, Mas? Maksudnya, yang dimaksud itu dalam bidang apa ya? Kalau historis kan merujuk pada cerita-cerita sejarah. Kalau fenomenologis itu merujuk ke bidang apa maksudnya, Mas? Kurang paham di konteks penjelasan yang itu. Terima kasih. Oke. Maksudnya ono problem aku di chat ya Mas, lewat chat ya, kadang gak denger aku malah. Oke. Pendekatan dengan cara pendekatan. Dengan cara sesuatu ya bingung ya. Kis. Duduk sih Mas. Secara menurut saya ya, seperti yang dikasih tahu Mbak Istain atau Mbak Seruni tadi itu kan lebih merujuk ke seperti layat gitu, apa sih, tas zarah ya. Zarah berarti pendekatan ini diajak bandingkan cara posisi benarnya. Come on.
mungkin fenomenologis yang ini tulisannya mungkin nggak bidang ya, tapi lebih ke membandingkan saya dengan satu tipe gitu, mungkin nggak bidang sih paling. Jadi kayak membandingkan cara. Mungkin untuk Zara mungkin semua agama kan ada mungkin, cuman oke, mohon keterangan jelas dan konsep. Apa sih? Aduh. Pendekatan. Ya, untuk fenomenologis saya nggak terlalu banyak tahu. Berarti mungkin yang bisa saya jawab adalah pandangan. Mungkin untuk melihat penelitian dari sebuah pengaruh terhadap hasil sih. Jadi kayak misalnya dia membandingkan dua kegiatan yang dilakukan oleh agama lain, lalu mencoba diterapkan di agamanya sendiri dan memasukkan unsur-unsur itu sih, unsur-unsur dari agamanya sendiri. Mungkin gitu ya. Ada yang ditanyakan enggak? Oke, paham maksudnya Mas Rais ya, paham. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Oke. Untuk ini ya, untuk penutupan mungkin dari presentasi kita banyak kekurangan ya, banyak sih emang. Tapi jadi kita mohon maaf dan mohon maklumnya karena tahu lah pokoknya itu. Untuk penutupan ini saya akan tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini nggak di absen Mas? Oh iya, kita absen di sini ya, betul ya. Hadir Mas, hadir. Hadir. Assalamualaikum, hadir. Mas Adit. Hadir. Siapa Mas? Hadir. Aditya Taufik. Hadir. Oke. Angga Ardianto. Hadir. Halo. Angga, oke. Rizko. Hadir. Oke. Hari ini di jalan kok. Tekan Cak.
Oke, Sadimas Rizko Bukan nanggalan. Wes. Oke. Sip. Nanti mau absennya. Dwi Ali. Sorry. Wonten? Supriyo. Hadir, Mas. Oke. Erika. Yang kubuk lapor. Mau takut gitu. Takut. Javianda. Jadi ada non Islam Mas. Oh, oke. It's nice. Muhammad Alex Wildan. Muhammad Lutfi. Wonten Lutfi? Oh, no, oke. Adaya Maharani. Hadir. Masa suaranya jalanan? Oh, Mas kamu. Oke, wis ana oke. Cindy Ariwijaya. Hadir, Mas. Cindy. Emirianti. Wonten? Iya, hadir. Oke. Hadir. Vicky Marzuki. Hadir. Oke. Ahsanu Amara Aditya. Hadir. Fernando. Saya tak ngerti ini apa. Fernando Chandra. Hadir. Oke. Hadir. Mirip jenengan. Fitri Ramadhani. Wonten Fitri? Oke, kalau Aku lah yang ini. Sri Intan Sukurahayu. Hadir Mas Rais. Oke. Hilmi Bayu Hidayat. Hilmi wonten? Kaono. Muhammad Henry Julianto. Oh, gede. Wonten Muhammad Henry. Kaono, oke. Nur Irsyadul Falah. Irsyadul Falah wonten? Oke. Oh, Adir, oke. Irsyadul Falah. Oke. Bahtiar Effendi. Hadir, Mas. Hadir. Iya. Terus Muhammad Maulana. Hadir Mas Rais. Oke. David Hirtato. Hadir. Oke. Suhar Makdam Nugroho. Hadir. Oke. Satria Pambudi. Hadir. Doris. Wonten? Oke, kaono. Zidan. Zidan atau Zidan? Kaono Zidan iki.
Oh no, oke, done. Oke, oke, sampun di absen sedaya. Monggo kalau mau keluar tak stop.